Asal mula hukum wasiat dahulu kala, asal mula permulaan Islam, awal mula hukumnya wasiat itu wajib. Lalu disalin hukum wajibnya dengan ayat miras, ayat warisan, dan dengan hadis la wasiyata liwarisin. Jadi awal hukumnya wasiat itu hukumnya wajib awalnya. Kemudian turun ayat yang menjelaskan ayat warisan, maka disalin hukum wajibnya jadi tidak wajib, tapi hukumnya tetap sunnah. Kemudian apa wasiat itu? Apa wasiat itu yang dimaksud di sini? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Apa yang dimaksud di sini al wasiyah? Kutiba telah diwajibkan, furidha alaikum kepada kalian, idza hadara apabila telah hadir, ahadakum kepada salah seorang dari kalian, apa al mautu sebab-sebab kematian. In taraka khairan jika meninggalkan si ahad khairan akan kebaikan, yakni harta, apa al wasiyatu wasiat. Nah ini awal mula hukum wasiat adalah wajib awal mula. Apa itu wasiat? Nah, dijelaskan oleh ulama dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 337. Wahia tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Laisa bitadbirin wala ta'liqi itqin bisifatin. Bahwa wasiat di sini yang dimaksud kata al-wasiyatu pada ayat yang 180 dalam surat Al-Baqarah, yang dimaksud wasiat di sini adalah tabarru'un, sosial, mengerjakan sosial, bihaqqin dengan hak, mudhafin yang disandarkan, lima kepada sesuatu, ba'dal maut yang setelah mati. Yani kebaikan sosial yang disandarkan kepada sesuatu yang setelah kalau saya mati nanti itu, nah itu seperti itu. Itu sawah sepertiganya untuk kemaslahatan muslimin. Itu contohnya seperti itu. Jadi kebaikan pekerjaan sosial yang disandarkan kepada kematian setelah mati. Kalau saya mati, kebaikan yang disandarkan kepada sesuatu yang sudah meninggal. Jadi disandarkannya kepada sudah meninggal. Namanya wasiat. Awalnya hukumnya wasiat itu wajib. Kemudian disalin hukumnya menjadi sunnah. Juga ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya tidak boleh melebihi sepertiga harta milik itu mayit. Jadi kalau kita punya uang, punya kekayaan 1 miliar, nah sepertiganya untuk wasiat boleh. Tidak boleh melebihi sepertiga itu. Hartos. Dan wasiat ini sunat hukumnya, sehingga disabdakan oleh Rasulullah SAW, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita nih yang punya uang, meskipun atau sedikit uangnya atau banyak, wasiat. Nanti kalau saya meninggal, sepertiga dari kekayaan saya peruntukkan untuk kemaslahatan muslimin. Umpamanya seperti itu. Atau untuk kemaslahatan pesantren. Seperti itu. Ya. Gitu tuh orang, osok itu tuh.
Tara. Da karek nyaho buya. Karek apa suka begitu. Sunat itu. Jadi kalau kita punya harta lebih, punya harta disunatkan untuk wasi sebelum kita Nah, jadi kita wasiatnya bagaimana? Sepertiga harta saya, kekayaan saya, ya kalau sudah mati diperuntukkan untuk pesantren itu atau untuk kemaslahatan Islam, untuk kemajuan agama Islam apa saja pokoknya. Itu namanya wasiat. Harus. Nah, wasiat ini ya disabdakan oleh Rasulullah SAW, man siapa orang mata yang meninggal itu orang ala wasiatin, halnya mempunyai wasiat, sebelum mati dia wasiat dulu, wasiat kepada keluarganya, nih kekayaan saya sepertiganya untuk kemaslahatan Islam umpamanya, atau untuk kemaslahatan muslimin, atau untuk kemaslahatan pesantren, atau untuk dakwah, untuk kemajuan agama Islam umpamanya. Nah, orang itu berwasiat itu sebelum dia mati. Man mata ala wasiatin, siapa orang yang mati dalam mempunyai wasiat, dalam keadaan dia sudah wasiat, mata ala sabilin, maka matinya dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Yaitu mati dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Wa sunnatin, dan matinya sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tuqan, dan matinya dalam ketakwaan kepada Allah. Wa syahadatin, matinya dalam mati syahid. Wa mata, dan mati orang tersebut maghfurun lahu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, kalau memang punya harta lebih ya, disunatkan sebelum kita meninggal kita wasiat. Kalau saya meninggal, sepertiga kekayaan saya peruntukkan untuk kemajuan agama Islam atau untuk kemaslahatan pondok pesantren. Nah, seperti itu. Nanti setelah meninggal maka sepertiganya dipotong dulu ya, dipenuhi dulu itu yang wasiatnya si mayit tersebut. Kardos itu yang dimaksud daripada lafaz ayat al-wasiyah di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Jadi orang yang meninggal dia sudah wasiat, lalu wasiatnya dipenuhi, ya dia sedang meninggal lalu dia punya wasiat, maka meninggalnya pada jalan yang diridhai oleh Allah dan dalam sunnah dan dalam ketakwaan dan dalam mati syahid, dan matinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan rizki kepada kita semua, rizki yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barakah, dan kita dapat berwasiat sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.